Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Sudah nggak? Sudah praktek aplikasi komputer belum yang kemarin? Sudah nyoba? Lupa install ya? Aplikasinya. Aplikasi belum saya kirim. Nanti siang saya kirim aplikasinya. Oke. Sorry. Oke, hari ini kita melanjutkan mata kuliah media pembelajaran, ya. Di mana materi yang akan kita bahas sama-sama di sini adalah mengenai sejarah, jenis, dan klasifikasi media pembelajaran. Kelihatan di sini tampilan e-learning saya? Oke, kita akan buka materinya ya. Kita akan buka. Ya. Kelihatan tampilannya nih? PDF-nya nih? Masih loading? Oke. Lambat ya? Kita tunggu ya. Anissa Konita baru masuk. Oke. Bismillah, ayo bisa. Nah nih. Aduh. Oke, tampil? Kelihatan? Oke. Ya, kita akan mempelajari ini ya. Hari ini sejarah, jenis, dan klasifikasi media pembelajaran. Nah, minggu lalu sudah sedikit saya singgung mengenai definisi media pembelajaran dan sedikit gambaran ya, bahwasannya proses pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi. Nah, itu kan sudah saya sampaikan gitu kan minggu lalu ya. Nah, itu nanti ada kaitannya sama sejarah ya, sejarah atau kemunculan media pembelajaran ya, atau media di dalam dunia pendidikan. Nah, itu penting untuk kita ketahui juga gitu ya. Nah, selanjutnya, ini kok nggak lanjut ya? Oh, di scroll ini ya. Di scroll. Saya bisa kayak ini ya. Nah, ini sejarahnya. Nah, ini dia. Ya. Oke. Nah, ini ada kata kunci di sini ya. Dulu ya, pendidikan itu pada awalnya hanya sebatas guru dan buku ya. Jadi dalam dunia pendidikan itu istilah media itu tidak dikenal. Ya, singkatnya begitu. Jadi istilah media itu tidak begitu dikenal. Media itu ya taunya alat perantara gitu kan, yang kemarin kita bahas itu ya di definisi media pembelajaran, nyambungnya ke teori komunikasi gitu kan, bukan di dalam dunia pendidikan ya. Nah, belum masuk dalam dunia pendidikan, nah dulu itu guru itu merupakan satu-satunya sumber belajar gitu ya, sumber untuk memperoleh pelajaran ya. Jadi dulu itu guru dianggap sebagai orang yang paling banyak yang tahu segala hal gitulah ibaratnya ya, yang tahu segala hal gitu ya. Padahal sejatinya tidak gitu kan. Ya, karena bisa saja ini kayak begini nih kita nih ya, saya ngajar kalian. Bisa saja ada dari kalian misalnya misalnya Rizky Tantia ya. Misalnya Rizky Tantia ada beberapa hal yang dia ketahui dibandingkan saya. Nah, gitu. Kemudian Putri Ayu juga misalnya mengetahui suatu hal namun tidak saya ketahui. Nah, jadi saya itu ya dosen bukan sebagai satu-satunya sumber belajar, bukan satu-satunya orang yang ahli atau yang mengetahui semua hal, segala hal.
gitu. Nah, konsep itu dulu itu tertanam, guru itu ya tahu segala-galanya gitu. Ya, dulu ya. Ini kan kita bicara dulu. Nah, dalam perkembangan selanjutnya muncullah buku gitu kan. Ya, sumber pembelajaran itu tidak hanya guru melainkan buku. Nah, jadi ya guru dan buku. Nah, dua hal ini nggak bisa dilepaskan, jelas gitu kan. Guru itu adalah buku yang berjalan begitu kan. Nah, guru itu misalnya katakanlah ingin mencari referensi tambahan, nah tentunya dia membaca buku, membandingkan, komparasi. Atau misalnya barangkali ada siswa yang bertanya namun gurunya kadangkala lupa misalnya gitu ya, misal dia bisa membuka bukunya disampaikan ke siswa. Nah, jadi guru dan buku itu merupakan sumber belajar utama saat itu. Nah, buku itu ya dalam hal ini buku nanti akan kaitannya sama media pembelajaran. Nah, ini kan minggu lalu sudah saya singgung juga. Buku itu sumber belajar. Sumber belajar itu paling besar, itu kan paling besar. Di dalamnya itu ada media pembelajaran, di dalamnya itu ada alat peraga. Nah, buku itu masuk sumber belajar. Bahan ajar itu masuk di sumber belajar, gitu kan. Nah, saat ada buku itu dulunya ada tokoh. Nah, kalian bisa lihat di situ ya, saya tuliskan Johann Amos Comenius ya, yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar, gitu ya. Menulis buku bergambar. Dulu itu buku itu ya teks biasa gitu. Kalian kalau lihat buku-buku para penulis terdahulu ya, itu buku itu ya teks biasa gitu. Teks, selembaran teks banyak gitu, tebel-tebel. Nah, dulu itu tahun 1657 buku yang bergambar ya itu penulis pertamanya ada Johann Amos Comenius ya, dan itu ditujukan untuk anak sekolah ya supaya anak sekolah itu tertarik belajar di buku tersebut gitu ya. Nah, nama judul bukunya di sini Orbis Sensualium Pictus ya, atau dunia tergambar ya. Nah, jadi dari Eropa gitu kan, dari Eropa ya, seperti itu. Kemudian Nah, ini nyambung sama yang minggu lalu juga nih. Masuknya pengaruh teori komunikasi pada proses pembelajaran. Ya. Masuknya teori komunikasi. Makanya minggu lalu saya singgung sedikit definisi media pembelajaran gitu ya, atau proses belajar gitu ya. Pada hakikatnya proses belajar itu proses komunikasi. Ya, itu dari teori komunikasi kan gitu ya. Masuknya pengaruh teori komunikasi pada proses pembelajaran dan munculnya AVA. Apa itu AVA? Audio Visual Aids ya, atau perangkat audiovisual ya, perangkat audiovisual. Audio itu suara, visual itu gambar. Jadi dulu itu sudah mulai muncul perangkat atau media audiovisual gitu ya, audiovisual. Nah, pada masa pertengahan abad ke-20 atau sekitar tahun 1950, nah teori komunikasi itu bersamaan dengan munculnya alat bantu visual ya. Jadi teori komunikasi, kemudian alat bantu visual mempengaruhi alat visual yang ada. Nah, kemudian karena berguna gitu ya, karena berguna untuk penyalur pesan, maka diadopsi di dalam dunia pendidikan gitu ya. Oh, ternyata bisa juga nih gitu kan. Kita gunakan dalam dunia pendidikan. Bisa juga kita gunakan untuk penyampaian pembelajaran, penyampaian materi pembelajaran gitu ya. Nah, sehingga saat itulah media yang hanya dianggap sebagai alat bantu penyalur informasi tadi sudah mulai dianggap sebagai atau membantu dalam proses belajar mengajar gitu ya. Nah, pada tahap berikutnya muncul lagi tuh pengaruh teknologi audio ya, kemudian penggunaan alat bantu tadi, alat bantu visual, yang akhirnya kombinasi alat bantu audiovisual itu membantu pembelajaran yang dinamakan Audio Visual Aids atau AVA tadi gitu ya. Jadi dari teori komunikasi, kemudian bersamaan munculnya dengan alat bantu visual, ya, alat bantu visual dari penyalur informasi dalam secara umum gitu ya, penyalur informasi secara umum atau penyalur informasi berita misalnya, ternyata dapat digunakan dalam dunia pendidikan dan dirasa bermanfaat.
jadi yang namanya media pendidikan gitu. Saat itu namanya media pendidikan gitu ya. Nah, seiring berjalan waktu nama itu mulai mengalami perkembangan gitu ya, diubah menjadi media pembelajaran atau learning media seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini juga penting ya, ini juga penting. Kenapa ada media pembelajaran? Nah, kenapa ada media pembelajaran? Nah, ini dulu tahun 50-an ya. Nah, ini sekarang perkembangannya tahun 69. Ya, ini penting juga nih perlu kalian ketahui. Tahun 69 ini saya lupa nulis ya. Ini tahun 69 harusnya nih ya. Ini saya lupa nulis. Ya. Nah, bersamaan dengan munculnya AVA tadi ya, audio visual aids tadi, ada tokoh ternama dalam media pembelajaran atau media pendidikan itu namanya Edgar Dale ya. Edgar Dale itu membuat tingkatan atau klasifikasi tingkatan pengalaman belajar siswa ya, pengalaman belajar siswa. Nah, ini kalian nanti bisa screenshot gitu ya, atau nanti bisa cari ya di artikel-artikel gitu ya, atau nanti bisa nonton video ya, bisa ulang gitu ya. Jadi di sini menurut Edgar Dale ya, Edgar Dale itu dia buat namanya kerucut ya, sebenarnya segitiga gitu ya, kerucut pengalaman Edgar Dale ya, atau namanya Dale's Con of Experience ya, Dale Con of Experience ya, kerucut pengalaman Dale itu. Jadi pengalaman belajar siswa itu dari yang apa namanya itu, yang abstrak menjadi konkret gitu. Tingkatannya seperti itu. Segitiga kan begini nih. Dalam hal ini segitiga umum gini ya, segitiga tidak terbalik gitu kan, segitiga ya. Puncaknya yang paling atas kan runcing ya nggak sih? Segitiga kan runcing itu. Ya nggak? Ya, tahu ya segitiga ya? Nah, runcing. Ya, runcing. Nah, runcing itu kan kecil gitu ya. Nah, ini nih apa namanya? Tandanya kan gitu ya. Kecil. Nah, kecil artinya pengalaman belajar yang diperoleh siswa ya kecil gitu. Dalam hal ini, berapa pengalaman belajar yang diperoleh siswa? 10%. Apa itu? If they read. Nah, jika mereka hanya sekadar membaca. Kalian bisa membaca buku, pengalaman belajar yang kalian peroleh itu sebatas 10%. Gitu. Ya, ini menurut Edgar Dale. Gitu ya. Jadi, kalian kalau baca buku atau baca novel misalnya gitu ya, 10% aja pengetahuan yang kalian dapat. 10% gitu. Meskipun kalian, Pak, saya ini kutu buku, Pak, baca 10% gitu. Ya. Teori aja gitu kan. Buku itu teori aja 10% gitu. Nah, tingkatan selanjutnya di bawahnya, nah itu kan mulai tadi runcing, ini mulai agak besar gitu ya. Agak besar berapa? 20%. Apa 20% itu? Mendengar. Ya. What they hear. Ya kan? Apa yang mereka dengar? Tidak hanya baca buku, tapi siswa atau kita, mahasiswa, mahasiswi, perlu yang namanya mendengar. Atau mendengar itu kan mendengar dari orang lain gitu kan. Berarti kan berdiskusi dengan orang lain gitu. Jadi misalnya nih siapa ya? Misalnya Lilis. Nah, misalnya Lilis baca novel gitu kan. Baca novelnya Terelie gitu kan. Novel tentang kamu misalnya gitu kan. Lilis baca novel Terelie tentang kamu. Si Arifah Adrina juga baca novel itu juga sama gitu kan. Tapi yang dipahami Lilis sama Arifah ternyata beda gitu kan. Nah, mereka berdiskusi tuh. Berdiskusi, saling berbicara, saling mendengarkan. Oh, ternyata aku dapat pengetahuan baru nih dari Lilis, dapat pengetahuan baru dari Arifah. Begitu pula Arifah dapat pengetahuan baru dari Lilis. Karena bisa saja apa yang kita apa namanya? Apa sih bahasanya itu? Kita tafsirkan di novel tersebut berbeda dengan tafsiran orang lain. Kan gitu ya. Maka kita perlu mendengar, maka kita perlu berdiskusi. Gitu. Itu sebabnya ada pepatah mengatakan belajar itu kan kita harus mencari guru yang terbaik, gitu kan. Buku itu memang guru terbaik gitu kan, tapi tidak sekadar buku. Kita perlu tadi itu diskusi. Jangan sampai kita baca buku, banyak-banyak baca buku tapi sesat juga gitu. Nah, jadi kita perlu berdiskusi. 20% di atasnya. Gitu. Bisa dipahami ini? Bisa. Bisa ya. Ya. Ini
relevan sampai saat ini ya, relevan sampai saat ini ya. Kalau misalnya Pak, saya nemu kerucut pengalaman yang lain, misalnya si Joseph, misalnya Joseph menemukan kerucut pengalaman yang lain, ya silakan gitu kan, nanti dipaparkan dalam penelitian atau dalam seminar gitu kan. Misalnya ini sudah nggak sesuai nih dari tahun 69, nggak sesuai tahun 2021 misalnya, ya silakan misalnya gitu kan. Nah, tapi sejauh ini masih relevan sampai saat ini gitu ya. Kemudian tingkatan ketiga yang bawahnya lagi makin agak besar gitu kan. 30%. Apa itu? What they see. Apa itu artinya? Apa yang Apa yang mereka lihat? dilihat. View image, watch video, ya kan? Apa yang kita lihat. Jadi kita baca novel tadi mungkin masih ada abstrak di pikiran kita, misalnya mendeskripsikan kota Bandung misalnya. Tapi kita nggak pernah ke kota Bandung. Dapat pengalaman nggak? Kan nggak dapat kan gitu ya. Tapi kalau kalian benar-benar melihat, oh kota Bandung tuh begini. Aku lihat orang foto-foto di depan UPI, orang foto-foto di depan ITB, ya kan? Misal gitu kan. Kalian melihat, kalian mendapatkan pengalaman baru di situ. Kalau sekadar membaca, mungkin mendeskripsikan saja gitu kan. Tapi kalau kalian melihat, pengalamannya bertambah. Jadi dalam hal ini bertambah menjadi 30%. Nah, gitu. Paham ya? Bener ya? Paham kan? Ya, sama kayak misalnya, Pak, ini misalnya si Arifah. Arifah tinggal di mana? Arifah kalau boleh tahu. Ini yang muncul di kamera Arifah soalnya yang di sini. Arifah? Sumberjo, Pak. Sumberjo. Nah. Arifah di Kota Balikpapan belum pernah mendatangi tempat wisata apa? Kalau boleh tahu. Apa yang belum didatangi? Yang di kilo 10 itu apa? Kilo 10, apa kilo 10? Ada? Kilo yang Kebun Raya. Oh, kilo 15. Nah, ya. kilo 15. Misal si Rizky ya, Rizky Tantia Pratiwi sudah ke kilo 15. Dia mendeskripsikan gitu kan. Ada tugas mata kuliah membuat cerpen dari Bu Maryatin misalnya kan. Buat cerpen. Cerita dia tentang Kebun Raya. Dibaca sama Arifah, dapat nggak gitu kan? Mungkin secara deskripsi, oh iya Kebun Raya itu kilo 15 dari jalan belok kiri lewatin ITK, mungkin gitu dapat deskripsinya. Tapi pengalaman nyatanya tadi itu dengan melihat gitu kan. Dengan melihat lebih berasa gitu kan, lebih dapat itu. Nah, itu meningkat pengetahuannya atau pengalaman belajarnya menjadi 30% menurut Gardel gitu ya. Selanjutnya tingkatan keempat, lebih melebar lagi, lebih besar lagi. Apa tuh? Coba dibaca tuh. 50%, apa itu? Coba dibaca. What? Apa? What they hear and see. Yes. What they hear and see. Apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Gitu ya. Jadi penting juga kita misalnya mendengar informasi. Ini kalau misalnya sekedar melihat kan, oke, aku deskripsikan, aku melihat Kebun Raya tadi, Kebun Raya Balikpapan, tapi katakanlah kita belum mendengar perkataan dari pengalaman teman-teman misalnya gitu kan. Excited banget nih, aku excited banget ke Kebun Raya untuk belajar misalnya kan, untuk melihat tanaman-tanaman yang ada di Balikpapan gitu kan. Hutan-hutannya gitu kan. Nah, kemudian ke sana ternyata misalnya nih ya, di luar ekspektasi gitu kan. Wah, ternyata cuman begini aja, tempatnya nggak bagus untuk foto-foto itu. Tapi berbeda halnya kalau misalnya kita sudah mendengar dari teman gitu kan, teman yang sudah melihat gitu dan ke sana. Misalnya, nggak usah ke sana, di sana itu tempat fotonya sedikit, nggak asik. Kita dapat pengetahuan kan itu, pengetahuan kita meningkat menjadi 50% dibandingkan yang tadi, yang sekedar membaca tadi, deskripsi atau cerpen dari siapa tadi, Rizky misalnya gitu kan. Jadi kita mendengar, oh ada pengalaman dari orang lain. Pengalaman orang lain itu dapat meningkatkan pengalaman belajar kita. Dalam hal ini Edgardel mengklasifikasikan menjadi 50%, meningkat, gitu ya, meningkat 20% dari yang tadi. Seperti itu. Ya, jadi 50% itu maksudnya visit
exhibit ya atau site ya, mengunjungi tempat tertentu, serta nah ini yang penting, what's a demonstration ya, melihat demonstrasi. Termasuk dalam pembelajaran di kelas ya, misalnya praktek-praktek atau mendemokan sesuatu, itu siswa itu lebih dapat pengalaman belajar kalau dia mendemokan sesuatu. Contoh, ini ada nggak di sini yang dulunya anak IPA? Siapa? Ada yang anak IPA nggak? Ada, Pak. Siapa IPA? Joseph IPA kah? Saya, Pak. Iya. Hah? Joseph IPA. Iya, Apa Pak. dulunya praktek apa SMA? Iya nanti aja. Ada ingat nggak dulunya praktek apa? Praktek apa? Atau gurunya pernah mendemonstrasikan apa? Belah kodok kah? Atau Banyak. apa? Hah? Belah kodok, Ya kan? kodok, Itu kan? Pak. larutan. Larutan, asam basa gitu kan? Nah itu mendemonstrasikan, menunjukkan, oh iya ternyata lingkungan kita tuh sangat dekat dengan kimia tuh tadi ya, asam itu contohnya jeruk gitu kan, jeruk itu asam, air cuka itu asam gitu kan, basa itu sabun, dicampurkan menjadi apa kan begitu ya. Nah itu kan dengan demonstrasi kita mendapat pengalaman gitu, itu 50% ya, dibandingkan sekedar baca asam tambah basa menjadi garam. Buktinya apa? Ya demonstrasi tadi gitu kan. Nah jadi meningkat gitu. Selanjutnya tingkatan berikutnya, ya ini sudah makin lebar lagi, itu 70%. Apa itu? What they say and write. Ya, apa yang dia katakan dan dia tuliskan. Ya. Nah, di sini siswa itu sudah mulai menganalisis, siswa itu sudah berpartisipasi aktif, siswa itu sudah berkolaborasi dengan alam, siswa itu berkolaborasi dengan guru, guru juga berkolaborasi dengan siswa gitu. Jadi apa yang dia katakan, apa yang dia dengar, lalu dituliskan. Itu. Kenapa perlu dituliskan? Dari tulisan itu munculnya teori. Itu. Kalau di dalam matematika begitu ya. Jadi apa namanya? Apa ini? Ada sesuatu kemudian dituliskan, itu jadi suatu teori, gitu kan. Nah, sama apa yang kita lihat, apa yang kita katakan, apa yang kita lihat, apa yang kita katakan, apa yang kita dengar, itu nggak sekadar kita simpan gitu aja gitu ya, kita simpan set di pikiran gitu ya, tapi kita tuliskan. Kenapa? Karena manusia bisa saja lupa, namun bukti pengetahuan tadi bisa kita tuangkan dalam secari kertas kan begitu ya. Nah itulah bukti pengalaman atau bukti pembelajaran yang diperoleh siswa atau orang tersebut, seperti itu. Dan itu 70%. Ya. Jadi kalau kita sudah menulis, insya Allah ingat gitu. Ya, sebagaimana kata siapa ya, Imam Ghazali atau Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Nanti kalau saya salah, tolong diralat ya. Imam Syafi'i kalau nggak salah. Jadi Imam Syafi'i itu pernah berkata, pensil yang tumpul itu lebih baik daripada ingatan yang kuat. Weh, mantap ya. Pensil yang tumpul itu lebih baik dari ingatan yang kuat. Artinya apa? Artinya kita itu sebenarnya dianjurkan untuk menulis, ya, tidak sekadar membaca gitu ya. Di Al-Quran kan ikro gitu ya, membaca, tapi juga kita dianjurkan untuk menulis. Nah generasi sekarang kan jarang sudah menulis gitu ya, jarang menulis. Paling banter apa? Mengetik. Nulisnya ini Pak di notes gitu kan, di notes itu ya, mengetik jadi bukan menulis ya. Gitu. Nah jadi menulis kita jadi ingat gitu ya. Kalau kita nulis itu ingat, apalagi tulisannya itu di buku diary yang mantep gitu kan, wis dihias-hias, pasti itu sangat membuat ingatan kalian itu tajam, yakin aku ya. Jadi 70% what they say and write ya, kita tuliskan gitu. Lalu paling bawah ya, segitiga paling bawah, paling besar gitu ya. Nah, ini paling tinggi, pengalaman belajar paling tinggi, 90% ya. Apa itu? What they say, apa? What they say as they do a thing. Apa artinya itu? Apa artinya? Do, they do. Apa artinya itu? Apa yang mereka katakan seperti sebagaimana apa yang mereka lakukan. ya. Yes. Nah, kalau siswa atau seseorang secara umum ya
belajar dengan praktik langsung atau melakukan itu pasti sangat-sangat manjur, pasti sangat-sangat diingat. Ya, pasti sangat-sangat diingat gitu. Jadi itu apa namanya itu belajar ini ya, mensimulasikan, kemudian belajar dari pengalaman. Ya misalnya kalian dulunya misalnya SMA pernah studi tour gitu ya, studi tour ke Jogja misalnya. Kalian mendapatkan pengalaman ke Candi Borobudur misalnya. Nah, itu pengalaman sangat berharga yang mungkin tidak didapatkan oleh siswa lain yang di Balikpapan. Mungkin gitu kan. Kemudian apa namanya? Melakukan hal nyata. Melakukan hal nyata itu artinya kalau misalnya gini deh gini. Nanti kan kalian calon guru nih. Khususnya laki-laki ya, laki-laki misal siapa? Sini ada Joseph, ada Martin ya, misalnya ini misal ya, mohon maaf ya, semoga nggak tersinggung. Misalnya Joseph atau Martin nanti jadi guru bahasa Indonesia ya di SMA misalnya. Terus Joseph sama Martin, mohon maaf ya, ini mohon maaf, merokok misalnya, merokok. Tapi Joseph sama Martin melarang, ya memang harus dilarang gitu ya di sekolah kan, melarang siswa SMA, anak-anak jangan merokok gitu kan. Tapi Joseph sama Martin kedapatan itu, wih Pak Joseph merokok tuh, berarti kita boleh merokok dong. Nah itulah yang dibilang tadi, siswa itu akan mudah mendapatkan pelajaran atau menangkap sesuatu jika gurunya ya atau apa yang dicontoh melakukan itu gitu. Wah, dia guru ini ngomongnya jangan merokok tapi dia merokok. Ah, ini nggak konsisten ini gitu kan. Tapi kalau anak-anak buanglah sampah pada tempatnya. Mencontohkan gurunya, nih buang sampah itu begini. Atau tidak dicontohkan atau secara tidak sengaja dilihat misalnya. Suatu ketika guru itu buang sampah di tempatnya. Ada anak melihat, oh ternyata bapak itu rajin buang sampah ya. Anak itu akan tergugah langsung untuk melakukan itu. Nah, itulah pembelajaran yang sebenarnya gitu ya. Pembelajaran real gitu ya. Do real a thing. Gitu. Ya. Atau istilahnya apa ya? Kalau apa istilah pepatahnya itu ada guru kencing gimana? Guru kencing berdiri. Ada yang pernah dengar itu? Ayo coba. Guru kencing berdiri, murid atau siswa kencing jungkir balik gitu kan. Kencing berlari. Nah, jadi pengalaman dari guru itu sangat berharga bagi siswa gitu. Maka berilah contoh yang baik kepada siswa-siswi kita. Atau berilah pengalaman belajar yang baik kepada siswa-siswi kita, ya seperti itu. Nah inilah yang dibilang Edgar Dale, ya Edgar Dale yang masih relevan sampai saat ini, ya paling tinggi itu ya. Jadi pengalaman paling tinggi, ya, pengalaman belajar paling tinggi 90% seperti itu, ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan barangkali atau apa yang mau kita diskusikan, silakan di sela saja. Kita jeda dulu, silakan kalau ada pertanyaan atau ada pendapat. Atau barangkali, Pak saya nggak setuju dengan Edgar Dale Pak, ya, silakan ya. Ya, ada Estri, barangkali Estri sudah tampilin video apa belum tuh, katanya tadi di jalan. Sudah Pak. Oke. Estri sama siapa tadi itu yang terus ada yang izin sakit di rumah sakit. Oke, GWS nih si siapa namanya nih? Suci Ramadhani, Mutiara Suci Ramadhani sakit. Oke, ada pertanyaan barangkali? Oh, enggak, kita lanjut. Ada? Aman ya? Aman Pak. Oke. Lanjut ya, oke. Kita lanjut. Kita lanjut ke ini penting juga nih, ini penting banget nih. Ya. Nah, silakan dibaca dulu nih. Nah, ya, pengaruh behaviorisme Bruce Frederick Skinner atau BF Skinner, ya. Jadi Skinner ini merupakan salah satu pelopor teori behaviorisme atau behavioristik, ya. Sama aja sebenarnya di beberapa buku behaviorisme, di buku lain ada juga behavioristik, sama saja sebenarnya gitu ya. Satunya isme, satunya istik, sama saja sebenarnya, ya.
lagi-lagi tahun 60-an ya. Jadi itu perkembangan pesat itu ya 50, 60 itu ya, perkembangan pesat media itu masuk dalam dunia pendidikan. Ya. Termasuk saat itu muncullah teori behaviorisme dari Skinner, ya. Apa teori behaviorisme dari Skinner itu? Teori apa namanya itu? Dengan media pembelajaran. Para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai nah ini ya. Jadi para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai komponen utama dalam pembelajaran. Nah, ini nyambung sama yang tadi yang saya bilang bahwasannya dulu itu kan guru dianggap orang yang paling mulia, paling banyak pengetahuannya, siswa itu dianggap pasif, ya. Atau kalau dari sorry saya lupa sedikit, dari pakar Amerika Latin, ya, Paulo Freire itu mengatakan siswa itu sebagai deposit bank, ya, kayak bank. Jadi guru itu ngisi terus ya, pengetahuan itu diisi terus, gitu ya. Nah, jadi siswa itu pasif. Kasihan ya zaman dulu ya. Nah, kalau sekarang kan kita ini interaktif. Gimana anak-anak ada Nah, kalau dulu tuh ya sudah dengerin aja cocosnya guru. Sekarang kan kita tidak. Kita learning, pembelajaran, interaktif gitu kan. Nah, dulu itu seperti itu ya. Kalau kata Paulo Freire itu begitu. Jadi siswa itu dianggap sebagai safe deposit bank, safe deposit bank gitu ya. Ditabung ya, nabung apa pengetahuan dari guru gitu. Nah, tahun 60-an siswa itu sudah dianggap sebagai komponen utama pembelajaran. Nah, ya dari Skinner ini gitu ya, siswa itu gimana caranya siswa itu tergugah untuk belajar? Caranya dengan media pembelajaran. Maksudnya apa? Media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses belajarnya. Nah, kenapa perlu media pembelajaran? Apa maksudnya Skinner ini? Maksudnya adalah, nih bisa kalian catat ya. Di sini nggak saya tulis, ini saya lupa nih. Jadi maksudnya itu S dan R. Nah, S dan R. Ada yang tahu nggak S dan R itu apa? Dari Skinner itu. Ada yang tahu nggak? Barangkali pernah dengar dari mata kuliah lain? Silakan Rahel kah, Joseph, Martin, siapa lagi? Estri. Silakan. Ada yang tahu S dan R itu apa? Stimulus respon, Pak. Yes, good. Benar. Stimulus dan respon. Ya. Stimulus dan respon. Stimulus itu artinya media ini dengan adanya media itu dapat memberikan stimulus atau perangsang. Nyambung kemarin. Media itu kan perangsang gitu kan. Dapat merangsang siswa untuk belajar, dapat memotivasi untuk belajar. Responnya apa? Responnya ya diharapkan siswa itu menjadi lebih aktif, lebih tergugah, lebih termotivasi, lebih berminat, gitu kan. Lebih berminat dengan pembelajaran gitu. Atau dalam hal ini endingnya adalah perubahan tingkah laku belajar. Itu ya, behavior ingat, behavior itu apa? Behavior itu apa? Apa sih dalam bahasa Indonesia itu? Coba silakan cari translate behavior itu perubahan tingkah laku. Nah, tingkah laku. Nah, itu ya, jadi perubahan itu ada kata kuncinya, perubahan tingkah laku belajar, behaviorisme gitu. Jadi diharapkan ada perubahan. Jadi tadi itu perubahannya ya bisa dilihat, siswa itu awalnya nggak suka belajar, kemudian saya kasih media game Android, ya. Nanti kalian misalnya buat media gitu ya, di pertemuan 9 dan seterusnya, buat media. Dengan adanya media buatannya Joseph atau buatannya Martin misalnya, anak menjadi tergugah gitu kan. Nah, berarti ada perubahan di situ. Ada perubahan. Meskipun belajarnya masih sambil bermain. Namun itu perubahan. Gitu. Bisa dipahami ya, teorinya Skinner ya. Bisa dipahami ya? Hello? Anybody? So, Yes, oke. Seperti itu. Pak. Oke. Skinner, kemudian apa lagi nih? Ini juga ya. Dulu itu juga, jadi berbarengan, jadi perkembangan itu sangat pesat ya, perkembangan kemajuan dalam dunia pendidikan itu sangat pesat. Ya, ini sudah selanjutnya tadi ya, dari Edgar Dale ya, 65 sampai 70. Ya. Mulainya pendekatan sistem
Ya, pendekatan pembelajaran itu mulai muncul juga di situ. Ya. Jadi pendekatan sistem mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Media tidak lagi dipandang sebagai alat bantu guru, akan tetapi bagian tersendiri yang penting dalam proses pembelajaran. Gitu ya. Jadi apa namanya? Ibaratnya gini, kalau kita misalnya saat ini deh ya, saat ini pandemi gitu ya, media pembelajaran itu merupakan kebutuhan primer. Gitu ya. Kenapa? Karena sistem yang mengharuskan kita seperti itu. Ya, kita dipaksa oleh sistem. Siapa sistemnya? Ya kondisi pandemi ini, gitu kan. Sistemnya apa? Kebijakan dari Mas Menteri yang menganjurkan pembelajaran jarak jauh, gitu kan. Pembelajaran jarak jauh bagaimana caranya? Ya dengan media pembelajaran, dengan e-learning, dengan saya menggunakan Zoom atau dosen lain menggunakan Google Meet, menggunakan apa namanya Google Classroom dan seterusnya gitu ya. Jadi adanya sistem mengharuskan gitu kan, mengharuskan guru itu menggunakan media, tanda kutip dipaksa dulu baru guru itu terbiasa. Nah saat itu begitu gencar-gencarnya gitu ya, sehingga banyak sekali pembelajaran inovatif saat itu ya. Lalu nah, hingga sampai saat ini, media pembelajaran itu dianggap sangat penting karena masuk kepada era komunikasi modern ya. Kita tahu kita sudah di sini mulai mengenal virtual reality atau VR, ya, kemudian permainan interaktif, entah itu di PC atau di Android kalian atau di iOS, media sosial dan lain sebagainya. Nah, jadi kita sudah dihadapkan pada era komunikasi modern, sehingga kita ya harus mengikuti kondisi yang ada, zaman yang ada gitu. Kalau kita tidak mengikuti ya kita akan terdisrupsi. Wah, itu kalau kata Renat Kasali ya, disruption ya. Kita akan kita tidak dapat beradaptasi ya kita akan menghilang gitu. Ya akan menghilang, bahaya gitu. Nah, jadi mau nggak mau kita beradaptasi. Sama nih saya kan. Saya sudah tua gitu kan, tapi saya harus menyesuaikan dengan kalian gitu kan. Bisa Android, bisa laptop apa segala macam gitu. Kalau tidak ya kita akan terdisrupsi gitu. Nah, jadi kita harus beradaptasi itu. Jadi dengan adanya era komunikasi modern, media pembelajaran menjadi hal yang sangat utama gitu. Ya. Ah, itu ya, itu terkait sejarah media pembelajaran hingga saat ini, sejarah singkat ya. Sejarah singkatnya gambaran ini ya, gambaran media secara umum, lalu masuk ke media pendidikan atau media pembelajaran. Nah, itu sebab pertama. Silakan kalau ada yang mau dikemukakan atau apa yang mau ditanyakan, silakan. Saya beri kesempatan. Ayo, anak pagi harus lebih aktif dari anak malam ya. Anak malam tuh aktif banget tuh kemarin tuh, seriusan. Saya diserang pertanyaan, wah mantap sekali. Ayo, yang pagi, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Ayo. Saya senang kalau dia banyak bertanya. Ya, ada? Atau saya terlalu jelas menjelaskannya, sehingga kalian paham, tak perlu bertanya. Ada ya Allah ya. Nggak ada? Lanjut ya. Oke. Saya tunggu ya, saya tunggu pertanyaan-pertanyaan kalian ya, yang sangat luar biasa ya. Saya tunggu pertanyaannya. Biar kita sama-sama diskusi. Asik kita pada diskusi. Oke. Yang kedua, saya akan membahas klasifikasi dan jenis media pembelajaran ya. Nah, klasifikasi. Klasifikasi kan berarti pengklasifikasian atau pembagian gitu kan. Cluster ya. Klasifikasi. Nah, dilihat dari sifatnya, media itu dibagi menjadi 3 ya. Dilihat dari sifatnya ya, ada 3. Yang pertama media auditif, yang kedua media visual, kemudian yang ketiga gabungannya ya, audio visual. Auditif atau audio ya, sama saja itu ya. Jadi media yang hanya dapat kita dengar saja, ya itu media audio. Ya seperti
radio, masih ada ya radio ya, masih ada ya, nah, masih ada. Radio itu ya juga media pembelajaran ya, sumber belajar gitu kan. Kalian bisa belajar dari radio kan gitu ya. Apa ya? Ada nggak sih konten-konten pendidikan di radio itu ya? Ada ya? Masih ada ya kayaknya ya? Ada. Ada kan? Ya, dakwah pun juga ada gitu kan, IDC misalnya gitu kan. Ada gitu kan. Nah, kalian bisa belajar gitu kan. Kalian bisa belajar dari radio, kemudian rekaman suara barangkali kalau misalnya kalian penelitian nanti ya, penelitian kualitatif, kalian wawancara, kalian dapat rekaman suara, nah itu kalian belajar, gitu kan, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan gambaran pembelajaran di saat masa pandemi misalnya, nah itu media atau sumber belajar audio ya. Yang kedua visual ya, visual dilihat gitu kan, seperti gambar, kemudian bahan-bahan cetak kayak foto atau apa gitu. Slide PowerPoint, Salindia, sorry ya, saya gunakan kata di KBBI ya, Salindia PowerPoint. Nah, Salindia PowerPoint itu media visual. Ini PDF yang saya tampilkan visual, gitu kan, visual, media visual, nah seperti itu, ya, media grafis atau media grafis namanya ya. Kemudian gabungan audio visual yang ketiga, apa itu? Film atau video gitu kan, nah itu audio visual. YouTube, nah kalian belajar dari YouTube gitu kan, nah itu media audio visual seperti itu. Bisa dipahami ya, gampang ya, gampang ya. Gampang, Pak. Oke, gampang lah. Oke, lanjut. Sekarang pengklasifikasian dilihat dari kemampuan jangkauan. Nah, gampang nih dihafal ya, jangkauan luas atau enggak luas gitu kan, jangkauan luas atau terbatas, gampang dihafalnya gitu. Andaikan nanti kalian UTS, gampang sekali dihafalnya gitu kan. Media yang daya liput atau daya jangkaunya luas, contoh TV luas gitu kan, siaran TV ya, siaran TV itu luas, siaran radio itu luas juga gitu. Bahkan YouTube juga kan luas, bisa internasional malahan gitu. Zoom ini luas, nah itu daya liputnya luas, gitu kan. Webinar itu daya liputnya luas, gitu. Webinar nasional misalnya gitu kan, atau kalian kemarin Gebiar Literasi, nah itu luas, gitu. Ya kan, bisa menjangkau dari luar Balikpapan atau luar Kalimantan. Nah itu media pembelajaran yang memiliki daya jangkau atau daya liput luas. Ya. Bahkan bisa dari luar negeri pun barangkali kalau dikasih link Zoom itu bisa masuk gitu kan. Nah itu ya dayanya luas gitu. Nah sedangkan yang tadi terbatas ya itu contohnya apa namanya, bisa film. Maksudnya apa film terbatas itu? Artinya jika film itu tidak disajikan secara serentak gitu ya, atau berupa kita rekaman film atau rekaman video gitu ya, artinya dia terbatas ruang dan waktu, maksudnya terbatas itu ya. Contoh hari ini misalnya kita kuliah media pembelajaran, atau kemarin kita kuliah apa namanya itu, aplikasi komputer, saya tutorialkan SPSS. Nah itu SPSS yang saya maksud, tutorial SPSS itu terbatas ruang dan waktu, artinya hanya kalian saja yang dapat itu kan. Nah itu daya liputnya terbatas, dibatasi oleh ruang dan waktu gitu ya, seperti itu. Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Lanjut. Ini apa nih? Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Gampang juga dihafal. Dilihat dari cara atau penggunaannya, itu media yang dapat diproyeksikan sama yang tidak dapat diproyeksikan. Gampang hafalannya. Satu aja hafalan bisa dapat tuh. Bisa dan tidak kan gitu ya. Yang diproyeksikan seperti apa? Nih, Salindia, ini ya Salindia PowerPoint. Film, ya kan. Kemudian apa namanya itu? Transparansi. Maksud gini. Dulu
sebelum adanya LCD itu kita siswa belajar atau menyajikan materi presentasi misalnya gitu ya, atau guru mempresentasikan materi itu menggunakan namanya OHP ya, overhead projector. Ya mungkin kalian nggak ada di zaman itu ya mungkin ya. Atau pernah adakah di sekolah kalian? Kayaknya enggak deh. Kalau zaman saya dulunya ada itu OHP. Jadi saya disuruh guru saya gitu kan gotong OHP dari lab bawa ke kelas. Itu alatnya besar. Kalau sekarang LCD kan kecil aja gitu. LCD kan kalau dulunya tuh besar gitu kan. Besar, kemudian guru tuh jelasin pakai OHP. Nah, OHP itu ya juga memproyeksikan materi. Nggak buat PowerPoint, belum ada gitu ya. Buatnya tuh pakai kertas transparan gitu. Kertas transparan kemudian pakai cahaya gitu ya, pencahayaan. Zaman saya begitu. Gitu ya, zaman nggak enak gitu ya. Wah, itu berat sekali alatnya. Nah, itu media yang diproyeksikan gitu ya. Mungkin sudah musnah itu ya, alat itu ya. Sekarang menggunakan infocus ya, LCD. Sama media yang tidak diproyeksikan. Apa media yang tidak diproyeksikan? Radio, lukisan, foto, gambar. Nah, itu kan nggak diproyeksikan. Gitu. Loh Pak, gambar kan bisa diproyeksikan juga. Iya, makanya tadi tergantung penggunaannya. Kalau dia tidak diproyeksikan ya bisa jadi bisa masuk media yang tidak diproyeksikan. Gambarnya aku pegang gambar gitu kan. Megang gambar, megang buku. Nggak saya proyeksikan, ya dia masuk tidak diproyeksikan. Tapi kalau gambar kita sajikan di salin dia tadi di PowerPoint atau di Flash misalnya, ya itu menjadi media yang bisa diproyeksikan kan gitu ya. Tergantung atau dilihat dari cara pemakaiannya. Gitu. Oke, bisa dipahami dua jenis ini pengklasifikasiannya? Bisa dipahami? Bisa, Aman ya? insya Allah. Oke. Insya Allah bisa, Pak. Apa? Silakan. Tadi apa? Ada yang nanya tadi? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke. Wah, ini banyak sekali nih. Ya, ini kalian gak usah hafal ya. Media dikelompokkan berdasarkan bentuk dan cara penyajiannya. Ya, ini gak usah dihafal sih, ini teori aja sih, ya. Jadi ada 7 kelompok gitu ya. Umum aja ya saya sebutin yang jadi media grafis, kemudian media proyeksi diam. Nah, proyeksi itu ya ada yang diam, ada yang bergerak gitu ya. Yang diam kayak tadi diproyeksikan gambar. Yang bergerak apa? Video. Nah, nggak usah terlalu dihafal ini sebenarnya gitu kan. Kemudian media audio ya, masuk juga di sini media audio visual diam ya, audio visual diam. Ya. Bisa saja gambar itu ya kita isi suara ya, ingat ya gambar ya. Nah, gambar kita isi suara bisa terjadi itu audio visual diam. Ya, nggak bergerak ya. Tapi kalau film, nah itu bergerak gitu kan. Nah, bukan audio visual diam tapi dia bergerak. Kemudian nah film ya atau motion picture ya, itu masuk media audio yang tidak audio visual yang tidak diam ya atau bergerak, motion picture. Kemudian audio visual ini tadi ya, televisi juga masuk ya. Televisi masuk audio visual gerak gitu ya. Kemudian yang terakhir ini yang paling kompleks adalah multimedia. Multi itu banyak, media itu ya media pembelajaran, berarti menggunakan banyak atau berbagai macam alat untuk menyajikan materi pembelajaran ya. Media multimedia gitu ya. Saya ini menggunakan multimedia gitu. Saya menggunakan Zoom, saya menggunakan e-learning di dalamnya itu ada PDF atau materi PowerPoint juga bisa ya, atau bisa saja saya ini share screen papan tulis misalnya papan tulis virtual. Nah, itu multimedia gitu. Bahkan ini kalau saya tampilkan menggunakan LCD gitu kan. Katakanlah di sini ada yang sebagian kuliah offline di sini, saya tampilkan LCD, sebagian online. Nah, itu banyak media gitu ya, itu multimedia. Saya menggunakan multimedia dalam hal ini gitu ya. Seperti itu. Nah, ini jenis secara umum yang biasa dikemukakan oleh Asyar atau Arsyad ya, atau Munadi ya, pakar-pakar media pembelajaran itu bukunya itu ya, audio visual sama multimedia dari keseluruhan tadi. Dari keseluruhan pengklasifikasian jenis media itu secara umum ada 4. Audio,
visual, terus gabungannya audiovisual sama multimedia yang banyak media tadi, seperti itu. Ya, kayaknya sudah habis nih. Benar ya, sudah habis. Nah, jadi secara umum seperti itu yang bisa saya sajikan ya, dari sejarah, kemudian pengklasifikasian, dari klasifikasi secara umum kita bagi menjadi 4 jenis media pembelajaran ya, dirangkum oleh Ashar atau Arsyad serta Munadi ya. Rusman juga ya, Rusman 2012 itu juga mengklasifikasikan atau mengelompokkan jenis media itu ya 4 ini secara umum gitu ya. Saya juga mengadopsi 4 jenis media ini gitu. Ya, di artikel-artikel saya itu juga mengadopsi 4 ini secara umum seperti itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Silakan apa yang mau didiskusikan, kita diskusi, sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan. Ayo. Yang belum tampil video, tolong tampilkan videonya. Rahmi, Marinda, Najma, Ifta. Silakan, apa yang mau ditanyakan, silakan. Ayo, saya butuh distimulus nih, saya butuh distimulus otak saya nih, pertanyaan-pertanyaan kritis dari kalian. Silakan, ayo. Pak. Yes. Siapa? Rahel, oke. Kan tadi Bapak bilang kan Bapak sudah menerapkan media kayak audio visual sama multimedia lewat konten-konten yang Bapak buat juga dan cara Bapak mengajar. Menurut Bapak, ada nggak Pak pola atau strategi pemanfaatan media pembelajaran supaya efektif dan efisien melihat kenyataan bahwa nggak semua guru menguasai hal itu? Pola pemanfaatan media pembelajaran bagi guru, karena guru tidak semua memanfaatkan media itu gitu ya. Nah, ini agak susah juga nih saya berpendapat ini ya. Iya Pak. Yes, oke. Bagus ya pertanyaannya. Jadi memang ya jadi gini, memang tidak semua guru menggunakan media pembelajaran gitu ya. Itu tidak ada kewajiban ya. Bukan tidak ada kewajiban ya. Kewajiban berinovasi ada, oke? Kewajiban berinovasi secara umum ada, ya. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen itu ada. Namun itu tadi kembali ke diri pribadi guru. Tidak semua guru atau tidak semua dosen punya effort untuk ngajar dengan berbagai macam media. Nah, gitu. Pak, bagaimana polanya? Ya, ngubah gitu ya. Kembali ke diri sendiri. Ngubah pola yang ada yang biasanya kita ngajar dengan buku atau coret-coret papan tulis aja, tapi kita harus belajar gitu, harus belajar untuk mengubah pola itu ya mau nggak mau gitu. Nah kalau saya, ini pengalaman saya ya, ini saya share aja kepada kalian, karena di masa pandemi, jadi saya waktu itu beradaptasinya sejak bulan Maret tahun lalu, beradaptasinya saya mikir kira-kira media apa ya selain Zoom, selain itu menggunakan papan tulis, apa ya yang bisa dimengerti siswa gitu kan. Berarti kita bikin YouTube misalnya, kita buat video itu tidak langsung dimasukin di e-learning, tapi bikin YouTube bisa dipelajari siapapun itu. Tidak hanya mahasiswa Uniba, mahasiswa lain juga belajar dari YouTube saya gitu. Sebagian ada yang nanya itu. Nah, jadi ya kita yang harus sadar gitu ya. Kita harus yang sadar untuk mengubah pola. Ini kayaknya nggak efektif. Hari ini saya gunakan Zoom, ternyata nggak efektif penyajian materinya. Ganti. Uji coba, ganti gitu. Polanya gitu. Jadi trial error gitu ya. Uji coba, gagal, ganti atau perbaiki gitu. Hari ini aku menggunakan PowerPoint. Ternyata siswa juga kurang menarik. Ganti. Mungkin PowerPoint-nya kurang animasi-animasi atau pewarnaan. Besoknya kita lihat respon siswa. Ada perubahan atau tidak? Nah, tadi behavior, ada perubahan atau tidak? Kalau ada perubahan, alhamdulillah. Berarti sedikit berhasil nih. Minggu depannya dipertahankan lagi atau diubah sedikit. Nah, kayak gitu. Jadi lebih kepada kembali ke gurunya untuk mengubah dirinya, untuk selalu berinovasi. Dan tadi itu, kita harus melihat subjek kita, siswa kita, dan kita terus berinovasi atau trial error tadi.
mengembangkan media pembelajaran gitu. Oke, gitu ya Rahel ya. Nah kalian gitu ya tuntutannya kan dari sekarang ya, makanya aku bilang di awal kuliah, dari sekarang silakan memikirkan konsep media apa yang akan kalian buat gitu ya, untuk disajikan di pertemuan 9 dan seterusnya. Gitu. Ini saya ngasih teori aja, tapi pertemuan 9 dan seterusnya setelah UTS, kalian yang akan mempresentasikan media buatan kalian. Kalau calon guru males buat media, gimana kalau jadi guru kan gitu ya. Nah, jadi kalian, maksud saya, buat media dari sekarang. Pikirkan konsep itu. Maksud saya begitu. Oke, gitu ya Rahel ya? Cukup ya? Iya, Pak. Siap. Berarti dalam kurikulum guru juga, dari kurikulum pendidikan juga ada membahas tentang kewajiban melakukan media pembelajaran, Pak? Ada undang-undangnya ada. Di dalamnya itu secara umum guru, dosen itu perlu melakukan inovasi dalam dunia pendidikan. Inovasi kan banyak ya, luas ya. Inovasi aku dalam media pembelajaran, inovasi dalam model pembelajaran, inovasi dalam metode pembelajaran, inovasi dalam pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran dan seterusnya. Jadi banyak gitu. Cuman fokus kita kan media pembelajaran gitu. Ya inovasi di media pembelajaran. Dalam hal ini ya karena ini masanya era komunikasi modern atau teknologi, ya media pembelajarannya berbasis teknologi gitu. Arahnya ke situ gitu kan. Seperti itu. Makanya kalian lihat kalau lihat itu di YouTube itu kan kebanyakan guru-guru tuh sekarang jadi YouTuber gitu ya. Guru-guru tuh jadi YouTuber. Bikin konten-konten rekaman layar atau ngajar kayak di ruang guru gitu kan. Di belakangnya itu taman-taman misalnya gitu kan, pakai green screen. Wah, itu guru-guru sudah mulai kreatif begitu. Kenapa bisa begitu? Tanda kutip, sistem kita dipaksa untuk itu. Karena kondisi pandemi gitu kan. Jadi kita beradaptasi, inovasi gitu. Ya, gitu. Nah, kalian harus gitu juga nanti gitu ya. Silakan coba dari sekarang membuat gitu. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Ada? Aman? Aman ya? Kalian tuh diam. Nah, ngomong gitu nah. Kalau diam itu saya tuh bingung gitu nah. Soalnya diamnya perempuan tuh iya gitu. Nanti bingung saya gitu kan. Ini kebanyakan perempuan gitu kan. Gitu. Jadi ngomong, aman Pak, paham Pak, atau nggak paham Pak, gitu loh. Ya. Oke, Pak. Oke, ada lagi kesempatan terakhir sebelum kita akhiri. Sudah mau masuk Zuhur juga nih. Ada? Nggak ada? Sudah cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Nah, sekali lagi, tadi ya, kalau yang aplikasi komputer, nanti akan saya share link untuk download SPSS. Sedangkan untuk mata kuliah ini, media pembelajaran, silahkan kalian mulai memikirkan atau mengonsep media pembelajaran apa yang akan kalian buat untuk dipresentasikan di pertemuan setelah UTS nanti. Pikirkan konsep medianya apa, materinya apa. Ya kan, Pak, aku materinya tadi tentang teks misalnya, tentang puisi, tentang pidato, tentang majas, apalagi bahasa Indonesia itu ya, tentang cerpen, apalah gitu ya. Nanti silakan dikonsep yang pas itu kira-kira media apa. Tapi jangan media PowerPoint ya, jangan buat PowerPoint itu terlalu biasa. Jangan buat PowerPoint itu terlalu biasa ya. Buat yang inovatif. Jangan juga yang kayak dipajang itu, Kak, Pak. Hah? Katanya Bapak kan ada yang dipajang di fakultas, tapi mata kuliah media pembelajaran, tapi jadinya nanti nggak digunakan gitu loh, Pak. Oh iya, iya. Ya itu makanya kan, itu kan dalam hal ini situasinya waktu itu kondisi normal gitu ya. Maksudnya beberapa tahun yang lalu ya, itu mahasiswa membuat media pembelajaran itu dari barang-barang bekas. Bisa gitu ya, barang-barang bekas bisa kita buat gitu, bisa kita manfaatkan untuk media pembelajaran. Tuh ada tuh di lemari di fakultas atas lantai 2 ya, ada. Cuman sekarang kan arahnya tadi itu yang aku bilang,
teknologi gitu kan. Nah, jadi buatnya inovasi teknologi untuk pembelajaran jarak jauh misalnya. Nah, gitu. Dipakai, kalau dibilang nggak dipakai, sebenarnya nggak juga sih, dipakai sih, iya dipakai ya. Kalau tatap muka pasti dipakai, tapi kalau dalam jarak jauh gini kan nggak dipakai, sayang. Jadi pajangan aja gitu, sayang gitu. Tapi kalau buat media pembelajaran teknologi, baik kondisi normal ataupun nggak normal, pasti dipakai. Nah, itu keunggulannya. Ya kan? Jadi silakan dikonsep, yang jelas jangan buat PowerPoint sederhana. Saya nggak mau itu. Ya, ingat ya, awas jangan buat PowerPoint ya, itu sekedarnya aja awas memang gitu ya. Kalau kayak gini biasanya pribadi atau kelompok, Pak? Gini. Ini nanti kan kita mulai pertemuan 9 ya. Pertemuan 9 dan seterusnya setelah UTS ya kan. 9 sampai 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 7 nih. 7 pertemuan untuk presentasi. Ini kelas kalian tuh ada berapa? 20 berapa? 23 ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Berarti kalau kalian, ya ini kan masih pandemi ya, kalau kalian ya rumahnya berdekatan misalnya gitu ya, satu region, ya bisa berkelompok lah dua-dua ya, dua-dua bisa. Ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Nah, silakan. Jangan sampai ada yang nggak kebagian kelompok, silakan bikin gitu ya. Tapi jangan juga bikin, Pak, saya berdua, tapi medianya, kontennya sederhana, kan lucu gitu. Itu bisa dikerjakan satu orang, tapi malah berdua gitu. Nah, jadi berdua tapi hasilnya maksimal gitu maksud saya, dengan konten materi bahasa Indonesia. Nanti konten itu akan saya atau hasil media pembelajaran kalian akan saya reaction, akan saya masukin channel YouTube gitu ya. Masukin YouTube saya gitu ya. Kayak angkatan-angkatan sebelumnya itu ya, ada Sayogi, itu kan anak metik ya, Sayogi, Najmi, itu saya masukin di YouTube semua gitu ya. Tetap saya tulis nama kalian gitu kan. Nggak mungkin saya klaim ini buatan saya, enggak. Karya Sayogi, nah gitu. Nah, jadi silakan buat yang berbasis teknologi. Harapan saya ya, tapi kalau misalnya ada yang mau buat dengan barang bekas misalnya, ya silakan gitu. Tapi presentasinya bagaimana? Ya nanti silakan datang ke kampus, kita akan presentasinya di sini, kuliahnya sebagian online, sebagian enggak. Nah, begitu. Boleh begitu. Nanti main aja sini ke kampus ya kan. Kan sudah, ini aman ke kampus ini yang lain ini. Yang paling sering saya lihat tuh S3 aja yang sini. S3 sama Wildan. Mana Wildan? Ini Wildan nggak ada ya? Nggak tahu, Pak. Hilang dia, Pak. Oke, absen berarti ya. Nilai D nanti itu dia itu, kalau hilang-hilang terus itu. Ya. Oke, cukup ya? Atau ada lagi pertanyaan? Bapak mau nanya. Apa? Itu kan tadi Bapak bilang Bapak mau share aplikasinya buat materi yang komputer kemarin. Terus? Itu tuh pakai pakai wifi nggak sih, Pak? Misalnya aplikasinya itu. Enggak. Makasih, Pak. Ya, itu Windows ya, untuk Windows 64 bit. Jadi yang punya laptop masih 32 bit nggak bisa ya. Pasti nge-lag gitu, nggak bisa. Itu Windows untuk 64 bit. Nah, dicek Windows-nya ya. Apakah gitu Pak, 64 bit itu Pak? Nah, silakan cari ya, cek sendiri ya di properti ya, di komputer kalian ya, PC kalian atau laptop kalian. 64 bit ya. Atau coba aja diinstal, kalau jalan, alhamdulillah. Kalau nggak jalan ya minjem sama teman atau nanti cari aplikasi versi di bawahnya gitu ya. Di versi 21. Nah, gitu. Ya. Oke, cukup ya, sudah ya? Ya. Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Oke, cukup kita pada siang hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Baik pertemuan mata kuliah aplikasi komputer ataupun media pembelajaran. Ya. Jangan lupa pesan saya tadi itu kayak kemarin ya. Aplikasi komputer tolong disiapkan tutorialnya gitu ya. Karena salah satu dari kalian akan saya tunjuk secara acak untuk share screen mentutorialkan SPSS-nya gitu ya. 2 ya, validitas dan reliabilitas. Selanjutnya saya yang ngasih materi tentang daya pembeda dan indeks kesukaran. Nah, kayak gitu. Ya. Sebagai bekal kalian calon guru untuk membuat instrumen soal tes yang benar-benar berkualitas. Ya, benar-benar valid ya. Serta media pembelajaran, pesan saya silakan konsep dari sekarang. Sekali lagi saya pesankan dari sekarang,
Karena membuat media pembelajaran itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nggak bisa langsung ngebut satu malam buat media, nggak bisa. Kecuali sudah expert, gitu kan. Buat langsung cepat. Tapi konsep dari sekarang, pikirkan dari sekarang materinya apa, silahkan pikirkan. Pesan saya itu. Sembari saya ini ngasih teori-teori dulu, itu. Ya. Yang jelas, sebagaimana kontrak, pertemuan 9 dan seterusnya, kita presentasi produk media pembelajaran kalian. Gitu, ya. Oke, siap ya? Iya, Pak. Oke, sip. Pak. Sip. Oke, cukup kuliah kita siang hari ini. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan, jika banyak salah kata, sikap, ataupun perbuatan ya. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Sehat selalu ya kalian ya.